A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tanpa salah, tanpa keliru, tidak pernah menganiaya dan memberikan semua pada masing-masing dari kita adalah bagian untuk menjadikan modal, tambahan modal terus bersih, tumbuh dan berkembang. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kajian kita tentang kecerdasan. Kemarin sudah saya sampaikan, kenapa harus cerdas? Karena hidup itu diberikan waktu yang sedikit. Waktu kita terbatas. Tugas kita banyak, kewajiban kita banyak. Dan selingannya pun banyak. Jadi kalau kemudian kita itu tidak mengasah kemampuan kita untuk memilih hal-hal yang memang menjadi bagian ketetapan di dalam menambah kualitas dan kuantitas amal, itu kita akan mendapatkan kerugian dalam perjalanan kehidupan kita. Kemarin kita sampaikan bagian tentang kecerdasan imaniyah. Itu yang pertama kecerdasan emosional, yang kedua kecerdasan tentang fikriyah. Kalau kita mendapatkan kesimpulan dua kecerdasan itu kalimat yang paling mudah adalah kalimat para ulama itu menyampaikan begini. Kalau kamu itu hidupnya kurang nyaman, kalau bahasa Jawa, kalau urip ora kepenak, itu berarti memang orang alim, kurang ilmu, kurang mengilmui atau kurang memaknai. Jadi proses kehidupan itu harus kita pahami. Kemarin kita sampaikan bahwa kecerdasan emosional itu menjadikan kehidupan kita itu menjadi hidup yang bahagia, kemudian mendapatkan kemenangan, kemudian diangkat derajatnya. Nah, sedangkan kehidupan yang berlandaskan kecerdasan fikriyah itu akan menjadikan kita itu orang yang fokus, strategis, selalu mendapatkan jalan, kemudian produktif. Nah, sekarang kita akan berbincang yang ketiga, yaitu kecerdasan jasadiah. Karena memang unsur manusia itu begitu. Ada roh, ada akal, dan ada jasad. Kalau nggak ada jasadnya itu malaikat, bukan manusia, tidak kelihatan. Maka kita ambil sekarang pemahaman dan bagaimana kita memahamkan diri kita bahwa jasad itu butuh pengasahan kecerdasan. Ibu-ibu rahmatullah, kita perhatikan kebutuhan jasad. Jasad itu diciptakan dari segumpal darah, pancaran air yang memancar, bahasa Qur'annya, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk, disusupkan tulang, baru kemudian diperindah dengan kulit, dan Allah ciptakan ada yang sempurna, ada yang tidak, ditetapkan pada waktu yang sudah ditentukan, kemudian dikeluarkan menjadi bayi, ada yang diperjalankan itu sebentar, ada yang sampai dewasa, ada yang sampai tua renta, yang kemudian tidak tahu apa-apa. Itu unsur jasadnya cukup ditonjolkan bahwa manusia itu dibentuk, salah satu unsurnya adalah jasad. Nah, kebutuhan jasad itu ada dua. Satu to'am, makanan, yang kedua riadoh,
latihan, ya, latihan. Kita bahas dulu dari makanan. Jadi jasad itu akan tumbuh, berkembang, dan kemudian memberikan bagian kontribusi dalam tugas kita sebagai manusia, ya, ketika dipelihara dengan makanan. Nah, makanan itu satu harus halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Ya, kadang-kadang zatnya itu halal, ya, ada ayam boleh, ya, ada sayur boleh, tapi kalau didapat dengan mencuri itu jadi haram, ya, jadi haram. Nah, kenapa begitu? Ya, karena peran makanan yang halal, ya, bahkan cara mendapatkannya itu nanti akan mempengaruhi aliran darah, ya, darah. Kemudian yang kedua, cara makannya pun harus benar, ya, cara makanan pun harus benar. Nah, itu salah satu perbedaan dengan agama lain, bahwa syariat di dalam Islam itu memang sangat detail, ya. Kita perhatikan doa makan dia. Allahumma barik lana fima rozaqtana fakina adzabannar, ya. Jadi tidak sekedar agar kenyang, ya, agar kenyang, tidak. Tetapi ternyata mempunyai unsur yang lebih dalam dan lebih luas, ya. Jadi halal tadi, ya, halal zatnya dan cara mendapatkannya. Kemudian cara makan yang benar itu ternyata sangat menentukan ujungnya, yaitu apa? Ternyata kita tuh diuji dengan jasad itu, disuruh memberikan makanan agar, ya, agar mendapatkan keberkahan dan menguatkan jasad dan rezeki. Tidak sekedar jasad saja. Ternyata proses pemeliharaan jasad, proses makan, ya, itu akan menjadi bagian yang penting dari tumbuh kembang jasad itu sendiri dan garis rezeki, ya. Maka sering orang itu diingatkan kalau bahasa orang tua itu tidak boleh mencela makanan. Kenapa? Orang yang sering mencela makanan itu biasanya rezekinya seret, ya. Jadi perlu diketahui bahwa proses pemeliharaan jasad lewat makanan itu mengandung unsur yang mempengaruhi kuatnya jasad, ya, untuk berada pada kebenaran, ya, dan luasnya rezeki, berkahnya rezeki, begitu. Sampai sedemikian rupa, sehingga ketika kemudian kita itu misalnya meninggalkan anak-anak, ya, dengan pembantu atau dengan siapa yang menjaga, itu yang ditanya tidak sekedar sudah makan apa belum, ya, tapi makan pakai tangan apa, ya, apa yang dimakan. Kenapa? Karena itu ternyata sangat mempengaruhi proses kehidupan anak itu selanjutnya, gitu, ya. Jadi itu mohon diperhatikan, ya. Makanya sampai Rasul itu mengingatkan ada seorang yang makan pakai tangan kiri, Maka kemudian dihentikan sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul melihat makanan masuk itu beserta setan masuk semua. Artinya makan tangan kiri, makan tanpa doa tangan kiri, yaitu menjadikan jalan bagi setan untuk masuk. Nah, biasanya kalau kemudian sudah begitu, tuh ada orang tuh yang jasadnya itu sulit sekali dilatih dalam ketaatan. Itu salah satunya, ya, tadi karena tidak memperhatikan makan dan cara makan, ya. Makanya kalau kemudian sekarang itu orang sangat sulit itu, ya, karena perkembangan zaman yang sedemikian rupa. Mereka itu berkonsentrasi, yang penting makan tuh bergizi, ya, kemudian bisa sehat, kemudian bisa pinter, ya. Padahal konotasinya tidak selalu begitu. Bahkan dalam doa dan dalam perintahnya itu ternyata unsur makanan yang masuk dan cara makan itu sangat mempengaruhi bagaimana jasad ini bisa menjadi lebih mudah, lebih kuat, ya, ketika kemudian berada dalam kebaikan, dan di samping itu ternyata membawa keberkahan rezeki, ya. Itu unsur makanan. Jadi memang harus diberikan perhatian khusus untuk itu. Kemudian yang kedua, ya, kebutuhan jasad itu selain makanan, riadoh, latihan, ya, dan itu memang menjadi bagian yang Allah kepengen lihat bagaimana manusia itu bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena tidak bisa tanpa dilatih,
jasad itu tidak akan bisa menjadi lebih terampil ya, lebih terampil ya. Banyak sekali kita lihat ya bahwa kalau dalam bahasa psikologis itu ya, sekarang itu orang tuh senang bersih ya, tapi nggak suka bersih ya. Ada orang tuh kerja, entah itu kerja di rumah sakit, entah kerja cleaning service gitu ya. Dia bersih-bersih dari pagi datang ke kantor bersih-bersih. Kalau di rumah sakit itu semua ini tempat tidur dibersihkan, diberikan spray yang tanpa kusut sekalipun. Tapi di rumahnya enggak bersih dan tidak spraynan ya. Itu kalau dalam bahasa psikologis itu ya dikatakan bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas itu yang tidak membesarkan karakter. Itu disebut personal split ya. Pecah-pecah, kepribadiannya pecah-pecah. Beda. Orang kelihatan rajin sekali di kerja ya. Wah, ini benar-benar orang rajin, ternyata rumahnya kotor sekali misalnya begitu. Nah, ternyata memang proses latihan, proses riyadhah itu wajib ya, menjadi hal yang oleh Allah diberikan ya kepada manusia, tugas untuk melatih jasadnya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, latihan jasad itu saya ambil bagian yang mudah yang sering saya sampaikan biar mudah untuk mengingatnya. Yang pertama untuk beribadah. Untuk beribadah. Ya. Harus dilatih untuk beribadah. Ya. Pertama sholat. Ya, sholat. Itu kalau nggak latihan ya, kalau kita itu ya menjadi tidak nyaman. Coba ada orang tuh yang mandi. Ya, itu berapa menit? Atau kalau dalam bahasa sekarang spa. Itu berapa menit ya, saya tidak pernah itu ya, spa. Nah, kalau sholat ya, taruhlah ada mandi sama kerana setengah jam spa. Emang ada spa 5 menit? Kan nggak ada, setengah jam misalnya gitu. Ya. Itu ya biasa saja dia bisa. Atau olahraga. Sekarang ada teori yang mengatakan olahraga itu harus setiap hari minimal setengah jam ya, apalagi pada musim corona ya, suruh olahraga setengah jam agar bisa ya menjadikan tubuh itu menjadi lebih lentur. Pertanyaannya, kita itu sholat subuh saja, emang ada sholat subuh setengah jam? Enggak ada lah ya, 5 menit ya, sambil lari ya. Nah, itu saja kadang-kadang tidak bisa. Tubuh ya, itu tidak merasa nyaman ketika sholat dalam hitungan menit. Nah, persoalannya ya tadi, konsentrasi kehidupan itu tidak memahami bahwa jasad itu dalam proses ibadah tetap harus dilatih untuk apa? Khusyuk. Dilatih untuk tumakninah kalau dalam bahasa hadis. Tumakninah itu tenang. Ya, maka kita baca nggak boleh bergerak semua badannya itu. Sampai dikatakan bergerak 3 kali itu dianggap batal ya. Itu maksudnya apa? Melatih tumakninah. Nah, itu harus dilatih. Jadi dalam proses ibadah itu ya, itu harus dilatih. Bagaimana sholat, bagaimana rukuk yang harus lurus ya, bagaimana sujud ya, bagaimana mulai dari sholat itu yang 2 rakaat sholat subuh, yang 4 rakaat sholat duhur, asar, maghrib, isya, sholat malam ya. Itu semua sebuah proses latihan. Kalau mau kita itu menyatakan berat ya tadi, bandingkan saja latihan-latihan kita ya, misalnya gowes. Ada gowes 5 menit, yang genjotan toh ya kan? Gowes itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, urung mampir neng sotone ya, dan lain sebagainya. Berapa waktu yang kemudian dilatihkan kepada tubuhnya itu untuk nyaman? Gowes. Ya. Lalu berapa waktu perhatian kita terhadap ibadah? Ya, terhadap ibadah. Bagaimana Rasul itu ya melatihkan kepada kita agar kita itu membuat sholat yang berkualitas. Sholat malam ya ditegakkan dengan 1 juz ya. Rasul sholat malam itu rakaat pertama surat Al-Baqarah, kemudian sholat Ali Imran ya, kemudian sholat An-Nisa ya. Pilih gowes ya, pilih gowes itu. Nah, itu sholat ya, sholat. Sehingga sholat tanpa harus disuruh, kita tuh segala macam ya. Misalnya ada acara bola, lari, pakai alarm. Nah, sholat disuruh-suruh pakai ya. Nah, itu tadi jasad ya. Jasad itu belum produktif, belum otomatis, belum klik dengan bagian-bagian yang diperintahkan ya. Kemudian yang kedua,
zakat. Zakat itu sering dihubungkan dengan sholat. Dikatakan wa iqamus shalah wa itaiz zakah. Ya. Orang yang menegakkan sholat itu dia akan meninggikan, menyegerakan zakat. Kenapa ada hubungannya dengan zakat? Iya, karena itu memberi ya. Kalau tangan tidak terulurkan walaupun untuk pakai ATM ya tidak bisa. Ternyata itu ada fungsinya juga. Kita tuh mengeluarkan uang untuk beli bakso, beli soto, beli gado-gado ya. Berapa? Bakso 15.000. Ya, ada bakso 3.000. Bakso UP lah ya. Tapi ketika kemudian kita itu mau ke masjid, kita itu mau ke majelis taklim gitu ya. Itu ya pakai papi murah ya, 1.000 ya. Nah, itu tadi bagian ternyata ya zakat. Kenapa zakat itu ada zakat? Kalau dalam hadis itu kenapa zakat itu bulan sebelum puasa ya. Karena itu mengiringi sholat. Zakat itu turunannya ada sedekah, ada infak. Ada sedekah, ada infak. Maka dikatakan ketika kemudian contohnya sholat itu tegak, ketika dia bersegera mimma razaqnahum yunfikun. Ketika sholatnya itu belum ditandai mimma razaqnahum yunfikun, itu artinya sholatnya tidak tegak. Dia kurang yakin pada yang gaib, pada kehidupan sesudah mati. Yang harus dibiayai yang banyak, itu adalah kehidupan sesudah mati. Maka kalau dalam bahasa hadisnya bunyal Islamu ala khamsin asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal baiti wa shaum Ramadan. Hadis yang kedua mengatakan yang dibalik puasa sama hajinya. Ini nyangkut banyak faktor. Yang saya bahas itu adalah fisik, ya fisik. Karena tadi ini sudah dalam bahasa emosional dan fikriah itu sudah selesai. Kalau kamu itu kepenak, makanya sering saya sampaikan kalau dalam bahasa Ibnu Jauziyah itu dikatakan hidup itu sangat tergantung pada kilatan hati. Ya. Nek atimu wis kepenak, kuwi berarti ilmune wis mlebu, wis memaknai kehidupan. Nek atimu ora kepenak, ilmune udah mlebu lagi, jasanya lagi lebih sulit lagi ya. Jadi tadi zakat. Kenapa harus kerja? Mana ada orang tidak punya duit kemudian zakat? Harus kerja, harus mengupayakan. Sekalipun sering saya sampaikan, rezeki itu ada dua hal. Satu sebelah kiri yang harus diupayakan, yang satunya sebelah kanan yang mimma razaqnahum yunfikun ya. Yang min haitsu la yahtasib, datang dari Allah tanpa diduga ya. Zakat. Kemudian puasa. Oh, ini latihan lebih ini lagi, fisik ya, lebih latihan fisik menahan Allah itu sampai Allah itu membuat manusia itu memahami ya. Puasa Ramadan itu sebulan ya. Kita tuh mau puasa 3 hari di tengah bulan gitu. Kadang-kadang ya satunya bisa, 2 bisa, ketiga rada mumet wis lemes ya. Nah, itu sebulan dan hampir semua bisa. Anak-anak, orang tua bisa. Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa melatih jasad, menahan diri pun akan mendapatkan bagian yang besar. Ya. Puasa Ramadan tidak terbayangkan setelah Ramadan tuh nggak ada orang punya prestasi puasa sebulan tanpa jeda, ya, dengan segala kenikmatan, rahmat, senang, bahagia, kemudahan, ya. Itu Allah jaga agar orang memahami bahwa ternyata bagian kita itu mengelola fisik itu adalah bagian yang akan menambah keberkahan dan keberuntungan yang besar dalam hidup. Ya, itu fisik karena apa? Akan lebih enak, ya, akan lebih enak, nyaman, ya, gitu. Kemudian haji, ya ini ibadah yang nyangkut emal, nyangkut jiwa, nyangkut fisik. Nah, sehingga itu tadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu ya yang namanya haji itu tidak sekedar bagaimana kita mengumpulkan uang. Allah itu melihat kesiapannya secara jiwa, secara pemikiran, secara bentuk, bagaimana dia itu menyiapkan fasilitas dan persiapan fisik. Ya, persiapan fisik. Ya karena kalau di sana kita itu kepingin pahala-pahala amaliyah di sana itu sangat besar ya. Sehingga kita tuh kepengen kalau bisa yang namanya sholat itu tidak berhenti
ya. Kalau bisa yang namanya dzikir itu terus ya, lancar, tidak terhenti, tidak capek dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya kadang-kadang kalau orang Indonesia itu kalau umroh apa haji, softnya di belakang, karena habis itu segera belanja. Ya, nah itu yang kadang-kadang oleh-olehnya jauh lebih banyak dari amal-amal yang dilakukan. Haji itu butuh kemampuan fisik yang sedemikian rupa. Ya, walaupun sekarang sudah banyak sekali fasilitas ya, tapi sebenarnya secara fisik itu akan bisa menjadikan seseorang itu lebih berkualitas. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ibadah. Sudah sering saya sampaikan bahwa level terkecil dari amal itu niatnya ibadah. Yaitu satu, ada perintah. Dua, ditaruhkan dengan cara yang benar. Yang ketiga, tertib. Nah, tertib itu sendiri butuh sebuah proses ya, sebuah proses yang panjang. Makanya sholat misalnya. Sholat itu kalau bahasa pendidikan anak-anak, satu, harus tahu waktu sholat. Ya, yang penting satu. Kedua, ya gerakannya benar. Ya. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, baru kemudian Allah karuniai khusyuk. Tidak dicapai khusyuk dulu, ya. Tahu waktu sholat. Ya. Jangan nanti kalau khusyuk begini, saya itu nek ketoke suasanane ra enak, ora khusyuk, mending salate rada engko. Wah gitu tuh, gitu ya. Ndak tepat nanti ya, ndak tepat goleki adem, goleki biar santai, biar enggak capek. Ya ketiduran, ya. Ketiduran. Nah, itu tidak tepat karena sholat itu satu, orang yang menegakkan sholat itu satu memahami waktu sholat. Sehingga seluruh aktivitas itu disesuaikan dengan waktu sholat. Yang kedua, gerakannya benar. Gerakannya benar. Ya, itu gerakannya benar. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat baru khusyuk. Maksudnya gini, bukan berarti lah khusyuk tanpa pun Allah itu melihat, nggak ada lah orang yang semaunya sendiri ya di dalam. Nanti kalau kita tidak memperhatikan gerakan, banyak sekarang orang-orang itu pilih sholatnya itu diem, niru semedi, ben apa, ben khusyuk, ya itu nggak benar, karena ada syariat, ya ada syariat. Ya. Nanti wudhu kok kelihatannya cuma tangan ini tidak semua, mending mandi kembang, kungkum, itu yang tidak benar juga, itu tidak tepat, ya. Karena memang syariat tidak membawa ke sana, begitu ya. Jadi tadi fisik itu diutamakan. Allah juga menilai sisi-sisi fisiknya. Kemudian yang kedua, muamalah. Maksud muamalah saya replay kembali, sering sudah saya sampaikan. Muamalah itu Allah memerintahkan kepada kita berinteraksi dengan orang lain agar bisa menambah amal soleh. Agar bisa menambah amal soleh. Tidak sekedar kemudian kita dikenal orang banyak, tidak ya. Itu namanya style. Style itu kelihatan dikenal orang banyak, kontaknya banyak 1000, 2000, tapi kita tidak pernah menambah amalan terhadap orang-orang yang kita kenal. Itu bukan muamalah. Muamalah itu interaksi yang menambah amal soleh. Maka sini saya tuliskan bahwa riyadhah, berlatih muamalah itu adalah bagaimana kita berlatih menambah amal soleh. Nah, kita perhatikan amal soleh yang dimaksudkan dalam jasad, ya. Saya urutkan dari akhlak yang dasar. Satu, bermuka berseri. Itu butuh latihan, ya, butuh latihan. Ya. Ada orang yang tidak memahami bahwa senyum itu adalah bagian yang harus dilatih. Karena lama-lama baru memahami ternyata sudah tersenyum. Ya, senyum itu adalah bagian yang harus dipahami. Maka saya sering bilang sama anak-anak, adanya pada kerja saya bilang senyum. Bukan agar cantik, agar Allah suka padamu. Kalau Allah tidak suka padamu, itu nanti akan berat hidupnya. Ya, jadi bagi saya itu bagian. Maka ada doa ya, ada doa. Allahumma ja'ani minaladina ida ahsanu istabshiru wa ida asa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku bergembira ketika benar dan bersegera taubat ketika salah. Walaupun kadang-kadang doa itu ya kadang-kadang saya tidak bisa, ya saya sudah berdoa, saya sudah bekerja berdoa, tapi kadang-kadang jengkel juga ya. Karena wah ini anak-anak tidak bantu, kerjaan masih banyak dan sebagainya ya. Tapi saya tahu bahwa
aktivitas gerakan harus kita lakukan, hati segera menyesuaikan. Kalau nggak sambung, ya ditambahin lagi kalimatnya. Lisan. Ya, bermuka berseri itu harus diupayakan. Maka saya kemudian berdoa, ya Allah, cabutlah kesedihanku tentang dunia dan gembirakan aku dengan akhiratmu. Baru kemudian hati sambung. Nah, kemudian tetap bisa bersemangat dalam mengerjakan banyak hal. Ya, begitu. Jadi bermuka berseri. Tabassumuka liwajhika akhika sedekah. Ya, ternyata itu bagian. Ya. Kadang orang tuh hanya mau tersenyum, tertawa ketika bertemu sahabatnya. Tidak mau bermuka berseri pada orang tuanya, sekelilingnya dan lain sebagainya. Ya, itu nggak benar. Riadonya nggak benar. Namanya riadonya nggak pakai tujuan. Ya. Makanya ada kalimat kalau di status ibu-ibu itu ada kalimat begini. Aku sudah lama tidak bisa tersenyum karena tidak bertemu dengan kamu, para sahabatku. Itu tidak benar ya. Ya. Kemudian yang kedua, berkata benar. Untuk berkata benar itu ya, itu sampai hadisnya itu kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Falyakul khairan aw liyasmut ya. Pakai mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti itu kita bertanggung jawab, maka selalu bisa berkata benar. Atau diam. Jangan diam itu emas. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Berkata benar atau diam. Nah, berkata benar. Karena tadi seperti kemarin saya sampaikan, berkata benar itu akan menebalkan garis keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, orang beriman bertakwalah, bersikaplah ya yang benar. Dan berkata dengan perkataan yang sadid, benar. Kenapa? Karena perkataan benar itu akan yuslih lakum a'malakum. Yang dinamakan perkataan benar itu perkataan yang kalau kamu dengar itu membersihkan, memperbaiki hatimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar hati itu sudah diperbaiki, maka Allah akan menutup kesalahan. Artinya Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan kalau terus kamu bertaat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka akan diberikan kepadamu keberuntungan yang besar ya. Nah, dalam cerita berkata benar ini ya, saya selingi cerita ya, ibu-ibu tuh kalau pengajian yang ingat ceritanya soalnya ya, ayatnya lupa semua. Ada seorang anak yang awalnya itu dia sangat mencintai orang tuanya. Namun ya tadi ketika kemudian dia menikah ya, merasa punya banyak kebutuhan ya, kemudian dia ketika ayahnya datang kepadanya, dia suka marah-marah. Kebutuhanku tuh masih banyak. Kenapa kamu selalu datang padaku? Ya. Aku akan melaporkan kamu pada Rasulullah. Sebelum anak ini lapor, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, tolong panggil bapaknya itu. Dan katakan kepadanya, kenapa kamu menyembunyikan hal-hal yang jelek dari anakmu dalam jiwamu, dalam hatimu, dan tidak pernah kamu katakan pada orang lain. Maka dipanggil bapak itu. Rasul mengatakan, apa yang akan kamu hukumkan padaku? Apakah kamu tahu ya Rasulullah? Sesungguhnya aku datang kepadanya itu tidak untuk meminta uang untuk diriku, tapi untuk kholah yang menjadi tanggung jawabnya. Kata Rasul, aku tidak bertanya padamu tentang itu. Aku mau bertanya tentang sesuatu yang kamu sembunyikan dalam hatimu, sehingga orang lain tidak pernah mendengarkannya. Ya, maka kemudian orang itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh engkau adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena itu aku sembunyikan di hatiku dan tidak ada orang yang sama sekali tahu. Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Sungguh, kalau bukan karena Allah memberitahu kamu, pasti kamu tidak tahu. Lalu kemudian ditanya, katakanlah padaku, kata Rasul. Bapak ini cerita, anakku itu hanya satu, dan aku berikan semua kasih sayangku padanya. Bahkan ketika dia kecil sakit, aku berdoa, ya Allah,
berikan sakit itu padaku agar dia tidak merasakan penderitaannya. Ketika dia itu kemudian susah, aku carikan hal yang menyenangkan. Dia tidak pernah tahu bagaimana aku mendapatkannya, tapi aku akan selalu mendapatkan dan memberikan kepadanya sebagai bentuk kasih sayang dan membahagiakan dia. Wah, maka Rasul mengatakan, kenapa tidak kamu beritakan pada orang lain agar bisa menasihati anak itu. Aku tidak ingin kata-kataku itu didengarkan oleh telingaku sehingga melukai hatiku, merusak hatiku, membuat pendapat yang buruk tentang anakku. Aku berharap masa itu kemudian berubah dan kemudian berubah juga, ya, apa yang aku ketahui, apa yang aku lihat, sehingga itu menenangkan jiwaku. Ketika bapak itu berkata begitu, maka Rasul mengangkat, ya, baju anak itu dan mengatakan, sungguh semua hartamu adalah milik bapakmu. Itu yang kemudian dijadikan dasar kenapa anak laki-laki itu tetap menjadi anak orang tuanya. Ya. Kesimpulan tadi ada dikatakan bahwa berbicara itu mempengaruhi hati. Kalau toh kita itu beralasan itu curhat, meminta solusi, ya. Tapi kadang-kadang ya orang itu mudoroso, curhat, tidak meminta solusi. Dia mengatakan terus dan hatinya semakin terluka. Maka tidak diperintahkan kepada kita, ya, untuk begitu. Kalau toh kita menciptakan sebuah masalah itu dengan harapan agar kita diberikan ilmu dan diluaskan ilmunya dengan masalah itu, ya. Bukan orang juga ikut menangis terhadap masalah kita, bukan, ya. Jadi tadi berkata benar. Itu penting, ya, karena berkata salah itu mengkoyak-koyak hati. Kemudian yang ketiga, melakukan kewajiban rumah. Fisik, kita bicara fisik. Melakukan kewajiban di rumah, ya. Kenapa? Karena itu bagiannya besar sekali. Bahkan rumah itu selalu mendoakan orang-orang yang ada di atasnya. Ketika seorang yang baik selalu memelihara rumahnya dengan tiang gembira, sampai dikatakan rumah, ya, rumah yang baik itu, ya, satu bersih, rapi, lapang, ya, dan orangnya bergembira, sumringah kalau basa Jawane begitu, ya. Itu ketika kemudian tiap kali kita melakukan segala macam bentuk kewajiban terhadap rumah, ya, maka rumah itu akan mendoakan kita. Ketika kita pergi, dia berdoa, ya Allah, jagalah, ya, orang yang selalu memeliharaku dan selalu berdiri di atas punggungku. Kembalikan dia dalam keadaan makrifat atau dalam keadaan syahadah. Begitu, ya. Itu rumah sampai. Sehingga memang ini menjadi bagian pembelajaran. Bahkan ketika kemudian kita itu melakukan aktivitas nanti bentuknya dakwah, kita mengambil kewajiban bagian dakwah, maka ada ulama mengatakan, ya, antum fi dakwah, Allah fi buyutikum. Kalau kamu tuh melakukan sesuatu dengan pengorbanan agar orang itu taat kepada Allah, harus keluar rumah, ya, maka Allah lah yang akan menyempurnakan, ya, apa-apa yang kamu lakukan di rumah. Sampai begitu, ya. Jadi memang melakukan kewajiban terhadap rumah itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kita agar fisik kita itu menjadi fisik yang benar-benar terampil, mudah dan senang, lentur berbuat baik. Yang namanya lentur itu enggak pakai capek, ya, seperti orang badminton itu, ya, bulu tangkis itu, ya. Itu sudah enggak ngelihat bola. Kita itu belum pinter bolanya di mana, ya, mau ngambil aja kadang-kadang keliru. Orang sudah main, ya, ini sudah lentur. Dia sudah mengikuti arah bola seolah-olah tangan itu tahu kemana bola itu lari. Itu namanya sudah lentur. Kita juga begitu, ya. Semua urusan yang ada kalau belum lentur, ya memang konsentrasi fokus kita itu tidak melatih fisik. Semua begitu, ya. Itu harus dilatih. Nggak ada. Kalau dalam bahasa kenapa capek, ya karena memang tidak sering digerakkan. Maka satu hal yang Allah karuniakan kepada kita agar tubuh kita itu menjadi lentur, itu kita disuruh sholat malam dengan gerakan yang lama. Itu namanya peregangan. Sholat malam dengan gerakan yang lama, ya. Selama bacaannya, maka kita diperintahkan sholat malam itu bacanya yang panjang. 1 rakaat 50 ayat, ya.
1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, kemudian rukuknya pun sepanjang itu. Itu namanya peregangan, ya. Sehingga setelah kemudian kita lakukan, maka pagi sampai sore aktivitas yang kita lakukan itu adalah pelenturan, walaupun tidak resmi ya, tidak resmi olahraga, itu sudah sangat membantu ya. Sudah sangat membantu tubuh itu menjadi lentur. Ya, jadi melakukan kewajiban rumah. Makanya kalau biasanya tadi orang enggak konsentrasi bertanggung jawab pada rumah yang memberikan bagian akan mendatangkan rahmat yang banyak, itu juga agak sulit juga ya, agak kalau di rumah saja kita tidak nyaman beribadah, apalagi di luar. Padahal kalimatnya begini, kalau kamu kepengen tahu bagaimana bagusnya ibadahmu, lihatlah kamu ketika sendiri. Emang di jalan kan di rumah, ya di rumah sendiri. Kalau di rumah saja kita tuh tidak bisa nyaman, ya tidak bisa nyaman beribadah itu karena rumah itu rahmatnya kurang. Kenapa rahmatnya kurang? Ya amal solehnya kurang. Sampai dikatakan ya, man amila solehah min dakarin au unfa wa huwa mu'min falatuziyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya, laki-laki atau perempuan yang beramal soleh dan dia beriman. Beriman itu maksudnya amalnya itu memang ada perintahnya, dilakukan terus-menerus dengan cara yang benar. Falatuziyanahu hayatan thayyibah. Tidak sekedar diberikan hidup ya, tapi thayyib, kehidupan yang dipilihkan oleh Allah, dibersihkan hatinya, dicerdaskan pikirannya, dikuatkan jasadnya, diberkahkan rezekinya, dan kemudian diangkat araf kehidupannya. Begitu kalau dalam bahasa itu amal soleh ya, letaknya di amal soleh. Seperti kalimat begini juga, waladina amanu wa amilus solehah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafar anhum sayatin ba'aslaha balam. Diperbaiki. Itu amal soleh. Jadi harus muamalahnya itu juga dengan dirinya, dengan rumah. Kemudian peduli lingkungan. Maka salah satu hal yang mempercepat doa-doa kita itu sebenarnya apa? Tanaman itu ya, itu akan mengamini. Kita itu kadang-kadang berdoa, nggak ada yang amin. Ya. Maka kalau kita punya tanaman, ya kita berdoa, mereka akan mengamini. Ya. Dan mereka akan mengenalkan kepada ya, yang lain bahwa kamu tahu siapa dia orang soleh. Maka sampai ada sebuah cerita, kalau ada orang soleh itu lewat, ya, maka tanaman-tanaman di pinggir jalan itu saling memberitakan yang lain. Ada orang soleh yang lewat. Nanti kalau dia berzikir maka ikutlah, kalau dia berdoa diamin. Itu sebabnya kenapa orang yang baik itu ketika di jalan tenang. Kenapa? Karena sekelilingnya ikut melakukan bersyukurlah pohon-pohon, angin, dan semua yang ada di perjalanan itu ketika dilewati oleh orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ketika dia berzikir mereka ikut berzikir. Ketika dia berdoa mereka ikut mengamini dan akan mendapatkan bagian doanya itu. Sampai begitu ya. Peduli lingkungan. Untuk itu sampai kalau dalam bahasa penelitian begini. Kalau kamu tuh punya pohon besar ya, maka satu orang itu butuh satu pohon besar itu akan memberikan asupan oksigen kepada 2 orang. Jadi ada orang lain yang berhutang kebaikan kepada kita tentang itu. Nah begitu, jadi jangan pohon palsu. Ya ada seorang ibu itu membuat taman. Bagus sekali, rumahnya bagus, tamannya bagus. Tanya sama saya begini, coba Bu Dia, ini asli apa palsu? Dari rumputnya, bunganya semua palsu. Saya bilang perasaan saya itu sejak ngajar nggak pernah, tidak ada perintah membuat taman. Perintahnya menanam. Malah pohon palsu ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu orang. Ya, jadi kalau kemudian kita sudah melatih, Allah akan mempertemukan kita. Allah itu akan meluaskan kebaikan kita, membantu orang. Kalau kita itu pada diri sendiri, pada segala macam tadi itu tidak dilatih, membantu orang juga nggak bisa, ya. Nggak peduli. Maka misalnya ada orang itu yang sakjane apik, mungkin karena ada ibadahnya, tapi dia tidak banyak melakukan banyak hal sehingga kemudian oleh Allah dikirim tamu.
Entah tamu itu tamu biasa, kamu ngirimi sesuatu, atau tamu yang meminta pertolongan, itu rahmat. Tamu itu berkah. Ya. Jadi kalau kita menolak tamu, ya menolak berkah. Ya kan gitu. Itu Allah, ya itu Allah kirimkan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak melatih, ya, kita lebih suka kita itu selalu nyaman, tidak terganggu. Nah, itu sehingga peluang-peluang ya untuk bayangkan membantu orang itu ya. Itu kebaikan orang itu masuk ke kita. Dan jangan bayangkan gini lah, membantu orang itu saya punya apa? Allah itu akan sesuaikan. Kan sudah sering saya sampaikan. Ada seorang tukang tambal ban. Ya. Ada anak pedagang asongan duduk di dekatnya. Dia bilang, "Piye le? Laris le ya, alhamdulillah Pak. Iso dipakai transport sekolah. Sakjane nek aku di modal ngono ya, jane ya entuke luwih akeh. Aku kepengin iso bayar SPP ben lulus SD kelas 6. Lah pira to, Le? Ya lumayan Pak, wis rasa aku go cerita Pak, aku rak njaluk duit katanya gitu. Yo ora, wong kuwi yo mesti ning Gusti Allah ki dipaske. Nek kowe dikirim ning aku kuwi ya dianggap aku kuwi wis apa kuwi jenenge, mungkin ya ini memang iso bantu. Lah pira to, Le? Apa yang disebut anak itu? 20.000. Ya. 20.000. Kadang-kadang kita mikir wah nek gurung 20.000 mbok njaluk bantuan yang aku. Nah, tapi karena kita itu tidak biasa berbuat baik, tidak akan dipertemukan oleh Allah orang-orang yang minta bantuan. Maka dikasihnya uang 20.000. Dan dengan 20.000 itu anak itu lulus SD, kemudian bisa menjadi berjuang untuk kehidupan selanjutnya. Luar biasa. Ya. Investasi, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Tapi berbuat baik itu butuh latihan. Bagaimana kita suka ya senang berbuat baik. Kemudian yang terakhir ya bahwa riadoh itu di samping muamalah, riadohnya sampai dakwah. Kenapa saya sering mengklasifikasikan itu? Karena memang yang namanya dakwah itu, yang namanya jihad itu ya upaya memperbagus dan meningkatkan nilai amal. Ya kan dikatakan innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi jahadu itu orang yang bersungguh-sungguh. Nah, bedanya kita tuh sekedar muamalah dan jahadu itu bedanya pada berkorban. Kita itu hidup, memantaskan hidup, mencari fasilitas hidup itu agar kita bisa berkorban sebanyak-banyaknya karena hanya pengorbananlah yang akan mengangkat kepada kemuliaan. Hanya pengorbanan yang akan mengangkat pada kemuliaan. Maka itu ditempatkan oleh Allah dengan bentuk yang lebih tinggi ya. Maka saya ditulis memperbagus amal dengan pengorbanan. Sehingga kita itu selalu dijadikan Allah sebab kebaikan dan penutup keburukan. Ya, itu hal yang memang perlu kita rencanakan, perlu kita latih, perlu kita terus-menerus bersabar dalam segala keadaan ya Ibu-ibu. Sehingga hati kita, pikiran kita, jasad kita itu siap untuk menghadapi segala hal ujian dalam kehidupan kita dan kita berharap kita akan lulus ya dengan kemudahan, keberkahan dan menebarkan rahmat yang lebih banyak dan mudah-mudahan itu berguna untuk diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Begitu Ibu-ibu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa kemanfaatan, bisa membuka wawasan yang lebih luas dan mendorong kita untuk beraktivitas dan beramal yang lebih detail, lebih banyak, lebih bersemangat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.